Kalau kita ngomongin soal bahan baku, otak kita tuh biasanya otomatis ngebayangin sesuatu yang sangat fisik dan berwujud ya. Iya, yang bisa dipegang gitu kan? Bener banget. Kayak Anda tahulah bertonton biji besi panas yang lagi dilebur jadi baja, atau tong minyak mentah di kilang yang disuling jadi aftur. Prosesnya tuh kelihatan jelas di depan mata. Sepakat sih. Itu jenis industri yang emang gampang banget dipetain sama pikiran kita. Sangat berwujud dan ya, gampang buat dikategorikan atau dihitung. Tapi nih, coba deh Anda melangkah masuk ke lobi gedung pencakar langit milik perusahaan multinasional zaman sekarang. Tiba-tiba, mesin peleburan itu nggak kelihatan di mana-mana. Karena emang wujudnya udah beda total. Tepat. Ternyata bahan baku paling berharga yang menggerakkan raksasa bisnis saat ini tuh bukan sesuatu yang bisa disentuh. Sifatnya nggak berwujud. Super kacau, berhamburan, dan jujur aja bisa bikin pusing 7 keliling. Nah, itulah realitas dari lautan data. Kita bicara soal jutaan angka, rasio, klik, pindaian barcode yang terjadi tiap detik di seluruh cabang mereka di dunia. Dan yang bikin takjub adalah, entah gimana caranya, bisnis modern itu bisa nyedot lautan data mentah yang bergejolak ini, terus memprosesnya dan mengubahnya jadi emas murni. Maksud saya jadi keputusan strategis yang brilian. Betul. Kemampuan menstrukturkan informasi inilah yang pada akhirnya jadi penentu. Yang misahin antara perusahaan yang menguasai pasar sama perusahaan yang ya bangkrut karena salah urus. Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Misi kita hari ini, khusus buat Anda yang lagi dengerin, adalah membedah gimana persisnya arsitektur tak kasat mata ini dibangun. Kita bakal menggali wawasan dari buku Accounting Information Systems edisi ke-7 karya James Ahold. Sebuah panduan yang sangat solid buat memahami gimana kekacauan data itu disulap jadi keteraturan. Dan kenapa Anda harus peduli soal ini? Ya, entah Anda lagi nyiapin rapat strategi buat besok pagi, lagi ngebangun bisnis sendiri, atau cuma sekedar penasaran gimana raksasa retail ngelacak jutaan barang tanpa hancur berantakan. Semuanya bermula dari sini. Oke, mari kita bedah ini. Siap. Kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari konsep yang paling telanjang dulu aja. Sebelum bahas server atau komputasi awan, apa sih sebenarnya yang membedakan data dari informasi? Dan apa esensi dari sebuah sistem itu sendiri? Gini, buat paham bedanya kita harus buang dulu asumsi modern kita. Sebuah sistem itu di level paling dasar cuma sekelompok komponen yang saling berkaitan erat buat melayani satu tujuan yang sama. Komponen kayak gimana maksudnya? Hal ngasih satu analogi yang ekstrim, tapi brilian banget buat ngebuka pikiran kita. Bayangin sebuah mainan yoyo kayu kuno lengkap sama tali yang terikat di porosnya. Percaya atau enggak, itu adalah sebuah sistem. Tunggu dulu, sebuah yoyo. Bukannya tiap kali kita dengar sistem informasi, otak kita langsung mikir deretan server yang kedap-kedip atau software harga miliaran gitu? Nah, itu dia jebakan pemikirannya. Nggak melulu soal teknologi canggih. Kalau Anda ngelepas ikatan tali dari yoyo kayu itu, dia seketika kehilangan statusnya sebagai sistem. Oh, karena dia cuma jadi sepotong kayu dan tali yang tergeletak bisa di lantai ya? Bener banget. Keterkaitan mutlak dan tujuan bersama itu yang bikin dia jadi sistem. Di bisnis, subsistem ini kerjanya kayak organ tubuh. Kalau pompa bensin di mobil Anda rusak, mobilnya mati total, sebagus apapun mesin utamanya. Masuk akal sih. Ada interdependensi yang vital banget. Terus kalau kita tarik konsep itu ke dalam perusahaan, kita kan sering dengar ada dua payung besar. Sistem Informasi Akuntansi atau IS, sama Sistem Informasi Manajemen, MIS. Betul, dua sistem utama. Tapi di lapangan, orang sering banget nyampur adukan keduanya. Dia anggapnya sama aja gitu. Sering kejadian tuh. Padahal garis pembatasnya tegas banget, yaitu jenis transaksinya. IS itu secara eksklusif cuma memproses transaksi keuangan. Berarti cuma yang ngaruh ke duit secara langsung ya? Tepat. Peristiwa ekonomi nyata yang langsung ngubah aset atau ekuitas perusahaan. Dan pastinya bisa diukur pakai angka moneter yang jelas. Kayak nyatet penjualan ke pelanggan atau keluarin kas buat bayar gaji karyawan gitu kan? Iya. Nah, kalau MES, ruang lingkupnya jauh lebih luas. Dia ngurusin transaksi non-keuangan, kayak keluhan pelanggan, tracking produktivitas pabrik, atau data demografi pasar. Oke, jadi beda jalur nih. Terus gimana sama pertanyaan awal tadi soal bedanya data dan informasi?
Yang menarik di sini adalah satu potong informasi yang krusial banget buat seseorang, bisa jadi cuma data mentah yang nggak ada gunanya sama sekali buat orang lain, walau mereka di gedung yang sama. Bentar, ini bikin saya penasaran. Bukannya fakta ya, tetap fakta. Kasih saya contoh deh gimana satu hal bisa punya dua wujud gitu. Gini, definisi emas dari informasi itu adalah ia harus memicu penggunanya buat ngambil tindakan. Harus ada aksinya. Iya, bayangin ada sistem yang nyetak laporan, isinya nunjukin kalau stok resin plastik di pabrik sisa buat produksi 2 hari aja. Buat manajer pembelian, fakta ini tuh peringatan darurat. Pasti dia langsung panik dan angkat telepon buat pesen bahan baku ke supplier kan? Betul, itu yang namanya informasi sejati. Karena memicu dia bertindak. Saya mulai nangkep nih. Tapi misal kertas laporan yang sama persis itu nyasar ke meja manajernya HRD, Buat HRD, angka sisa resin itu nggak ada arti operasionalnya sama sekali. Dia nggak bakal nelpon siapa-siapa, apalagi rekrut orang berdasarkan sisa plastik. jadi buat si HRD kertas itu cuma tumpukan data yang menuh-menuhin meja doang. Persis, itu cuma data mentah yang ngabisin tinta printer. Wow, jadi metrik suksesnya sebuah informasi itu murni dilihat dari efeknya ke si penerima, bukan dari seberapa rapi tabel laporannya? Kesimpulan yang sangat akurat. Berarti kalau laporan mingguan IT tidak pernah bikin manajer ngambil tindakan apapun, ya pada dasarnya mereka cuma buang-buang uang buat nyetak kertas kosong dong. Realitanya seringkali begitu. Oke, kalau informasi yang baik itu memicu tindakan. Masalah berikutnya adalah soal skala. Gimana sebuah bisnis bisa ngatur ribuan atau bahkan jutaan tindakan tiap hari tanpa berakhir jadi kekacauan total? Solusinya ada di pengelompokan alami yang kita sebut siklus transaksi. Seluruh hiruk-pikuk aktivitas perusahaan raksasa itu ujung-ujungnya bisa disederhanain jadi 3 denyut nadi utama. 3 siklus ya, apa aja tuh? Pertama, siklus pengeluaran. Bisnis kan harus keluar modal dulu buat dapat sumber daya, beli bahan baku, nyewa gedung, bayar karyawan. Terus yang kedua pasti siklus konversi kan? Di mana mereka ambil bahan baku tadi, diproses di pabrik, dan diubah jadi produk jadi. Benar. Dan siklus ketiga penutupnya adalah siklus pendapatan. Produk jadinya dijual, dikasih ke pelanggan, dan bisnis dapat suntikan duit lagi. Siklus ini muter terus-menerus. Lemper perkatnya apa nih biar nggak tumpang tindih? Dokumen akuntansi, ada dokumen sumber buat memicu transaksi, dokumen produk sebagai hasil akhirnya, dan ada satu jenis yang jenius banget, namanya dokumen turnaround. Disinilah ini menjadi benar-benar menarik. Waktu baca bagian ini, otak saya langsung kepikiran tagihan listrik atau kartu kredit yang dikirim ke rumah. Yang ada garis putus-putusnya di bawah itu kan? Ya, yang ada tulisan robek di sini dan sertakan bersama pembayaran Anda. Sumpah, selama ini saya kira itu cuma desain biar kertasnya gampang dilipat masuk amplop. Wah, itu jauh lebih dari sekedar urusan amplop. Secara teknis, itulah yang disebut turnaround document atau dokumen yang berputar arah. Gimana tuh mekanismenya secara sistem? Lembar tagihan utuh yang Anda terima itu awalnya adalah sebuah dokumen produk. Itu hasil akhir dari siklus pendapatannya si perusahaan listrik. Tapi begitu saya robek bagian bawahnya, masukin cek dan kirim potongan kertas itu balik. Kertas itu langsung berubah identitas. Pas sampai di ruang surat mereka, dia bukan lagi dokumen produk, tapi berenkarnasi jadi dokumen sumber buat subsistem yang beda, yaitu sistem penerimaan kas. Oh, pantesan. Kenapa mereka repot-repot ngelakuin ini ya? Karena di robekan itu udah ada barcode dan nomor akun Anda yang dicetak otomatis sama sistem. Pas kasir mereka nge-scan kertasnya, uang Anda 100% masuk buat lunasin tagihan Anda. Bukan malah masuk ke tagihan tetangga ya? Betul, ini ngehapus resiko salah ketik manusia yang bisa bikin bencana komplain pelanggan. Cerdas banget ya. Hal sesepele itu ternyata mekanisme kontrol akurasi tingkat dewa. Dan semua dokumen ini pada akhirnya bikin aliran informasi horizontal dan vertikal. Iya, aliran horizontal itu buat jaga departemen A dan B tetap sinkron di operasi harian. Sedangkan vertikal itu di mana data operasional dirangkum, terus dikirim ke atas buat CEO, dan instruksi anggarannya ngalir ke bawah. Dan kelancaran aliran itu sangat bergantung pada satu hal fundamental. Di mana dan gimana Anda nyimpen datanya? Nah, ini ngebawa kita ke evolusi paling berdarah-darah di sejarah teknologi bisnis. Perjalanan sistem penyimpanannya. Transisi yang benar-benar radikal sih ini. Banget. Dari zaman purba yang namanya flat file, masuk ke database, terus REA, sampai akhirnya ke raksasa ERP. Waktu bahas flat file, saya ngebayanginnya tuh kayak mimpi buruk administratif. Emang separah itu?
Ibaratnya Anda punya 3 buku alamat fisik yang beda buat satu teman yang sama. Satu buku dipegang akuntansi, satu di marketing, satu lagi di layanan pelanggan. Analogi yang pas banget buat ngegambarin kacaunya arsitektur zaman dulu. Bayangin teman ini pindah rumah. Perusahaan harus ngetuk pintu 3 departemen itu satu-satu buat minta mereka coret alamat lama dan nulis yang baru. Dan kalau satu orang aja lupa atau lagi cuti, kelar urusannya. Boom! Tagihan dikirim ke alamat baru, tapi barang pesanannya malah nyasar ke rumah yang lama. Itu yang secara akademis kita sebut anomali pembaruan dan redundansi data. Di model flat file, tiap departemen merasa punya data mereka sendiri-sendiri. Terisolasi ya mereka? Sangat terisolasi di dalam silo. Akuntansi punya kaset pita sendiri, marketing simpen disket sendiri. Selain menuhin ruang penyimpanan karena data yang sama diketik berulang, ini nyipta independensi tugas data. Berarti info itu kekunci di satu departemen dan nggak bisa dipakai sama departemen lain buat inovasi. Tepat sekali. Makanya solusi logisnya adalah memusatkan penyimpanan lewat pendekatan database. Jadi ibaratnya kita buang 3 buku alamat tadi, terus taruh satu buku alamat raksasa di tengah meja, biar semua orang bisa baca barengan. Secara konseptual begitu. Data bukan lagi milik akuntansi atau marketing, tapi murni milik perusahaan. Satu kali diupdate, milidetik kemudian, layar di seluruh departemen langsung nampilin alamat baru. Revolusioner sih perubahan kepemilikan data ini. Tapi ternyata ini belum seberapa kalau dibandingin sama pergeseran paradigma selanjutnya. Yang mana tuh? Model EA, REA, Resources, Events, Agents. Jujur, pas baca bagian ini dahi saya agak berkerut. Ngapain kita butuh EEA kalau database biasa aja udah cukup buat memusatkan data? Karena database konvensional itu masih terjebak sama cara pandang akuntansi abad ke-15. Maksudnya, cara pandang double entry itu? Iya, debit dan kredit jurnal buku besar. Mari kita jujur aja nih, konsep debit itu nggak ada bentuk fisiknya di dunia nyata. Itu cuman konstruksi buatan biar angka di atas kertas bisa seimbang. Tunggu dulu, masuk Anda, model area ini nyuruh kita buang aja konsep jurnal dan debit kredit itu. Di level penyimpanan intinya, iya, RIA bilang berhenti nyimpan data pakai format jurnal akuntansi yang kaku. Mending kita simpan peristiwa ekonomi mentahnya secara langsung. Fokus ketiga elemen tadi ya. Betul. Resources atau sumber dayanya, misalnya inventaris. Events atau peristiwanya kayak transaksi jual-beli. Dan agents, siapa yang terlibat, misal kasir Joko dan pembeli Budi. Oh, jadi sistemnya cuma nyatat, jam 10 pagi, Joko ngasih laptop ke Budi dan nerima uang 10 juta. Udah gitu aja, tanpa embel-embel debit kas, kredit penjualan. Persis. Dari satu database mentah yang kaya ini, orang akuntansi tetap bisa kok nyuruh sistem buatin laporan yang bentuknya mirip buku besar konvensional. Tapi di saat yang sama, tim marketing juga bisa narik data si Budi buat bikin promo, tanpa harus pusing ngeliat istilah debit kredit. Nah, itu dia. Data mentahnya melayani semua orang. Dan jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, filosofi ARIA inilah yang jadi pondasi arsitektur sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem raksasa kayak SAP atau Oracle ya, yang nyatuin seluruh aliran darah perusahaan ke dalam satu software masif. Integrasi absolut. Mulai dari produksi, inventaris, penjualan, sampai HRD, semuanya connect secara real-time ke database sentral yang sama. Di sini nih, kalau ERP seajaib itu, kenapa kita sering dengar cerita horor perusahaan yang bakar duit ratusan miliar, ngabisin waktu 5 tahun buat install, ujung-ujungnya gagal total. Bukannya sistem ini kaku banget? Skeptisisme Anda sangat beralasan, itu emang sisi gelapnya ERP. Software ini menjanjikan efisiensi luar biasa, tapi dia dibangun berdasarkan praktik bisnis terbaik menurut si pembuat software. Berarti kalau cara kerja harian perusahaan nggak cocok sama alur logika ERP-nya? Perusahaannya yang dipaksa harus mengubah prosedur kerja karyawannya biar pas sama mesin itu. Ini yang bikin kejutan budaya dan penolakan keras dari karyawan. Wah, benar-benar komitmen hidup dan mati ya buat perusahaan. Oke, sekarang bayangin ERP-nya udah sukses jalan. Ribuan karyawan ngakses database ini barengan. Iya. Pertanyaannya, kapan tepatnya data raksasa ini diperbarui? Di zaman internet 5G gini, bukannya wajar kalau semuanya dibikin real-time aja? Maksud saya, memproses transaksi secara batch, yang dikumpulin dulu baru diproses malam-malam, itu kedengerannya kayak teknologi tahun 80-an. Banyak eksekutif yang mikir persis kayak Anda.
Ngapain nggak real time aja semua? Jawabannya ada di satu masalah teknis fundamental. Namanya data locking atau penguncian data. Penguncian data. Biar nggak ada dua orang yang ngubah saldo barengan di detik yang sama gitu? Betul. Kalau sistem nggak ngunci catatan yang lagi diupdate, terus ada dua transaksi masuk bareng, datanya bisa korup. Masuk akal. Sekarang, coba kita tarik ke skala raksasa. Bayangin jaringan departemen store yang punya 500 terminal kasir, jalan barengan. Kalau sistemnya disetting biar tiap kasir harus update buku besar secara real time, Berarti tiap kasir bakal rebutan kunci akses ke file buku besar itu dong? tepat. Katakanlah tiap update ke server butuh waktu 20 detik. Pas kasir pertama proses jualan, dia ngunci buku besar. Kasir kedua yang mencet enter sedetik kemudian harus nunggu 20 detik itu selesai. Gila, efek dominonya ngeri banget. Coba hitung, pelanggan Malang yang kebetulan ada di kasir ke-500 harus berdiri mematung di antrian selama hampir 3 jam. Cuma karena sistem lagi ngantri proses dari 499 transaksi sebelumnya. Nunggu 3 jam cuma buat beli sepasang kaos kaki? Itu bukan bisnis namanya, itu bunuh diri operasional. Itulah makanya pemrosesan secara batch itu sama sekali ndak kuno. Itu justru alat efisiensi tingkat tinggi. Desain sistem yang elegan harus tahu bedain prioritas. Oh, saya paham. Kalau maskapai penerbangan, mereka emang wajib pakai real time pas kita pesen tiket kan? Wajib. Karena mereka butuh efektivitas tinggi. Nggak boleh ada dua penumpang yang beli kursi 12A. Tapi kalau cuma buat update buku besar dari 50.000 transaksi kaos kaki hari ini. Jauh lebih efisien kalau data itu dikumpulin dulu di hard drive masing-masing toko. Terus dikirim dan diproses sekaligus jadi satu batch besar jam 2 pagi, pas toko tutup dan nggak ada yang ngantri. Efisiensi versus efektivitas ya. Masuk akal banget. Dan ngomong-ngomong soal nangani batch data sebesar ini, biar nggak macet, Hall nekenin banget soal seni pengkodean data. Ini krusial banget buat komputasi modern. Jujur, awalnya saya ngeremehin deretan angka ini. Tapi contoh di buku ini benar-benar buka mata saya. Kalau nggak ada pengkodean yang rapi, komputasi bakal langsung runtuh tertimpa beban teks kepanjangan. Bayangin aja kalau staf gudang harus ngetik deskripsi manual buat tiap barang, mur mesin setengah inci baja dikeraskan ulir standar. Buat satu kategori mur itu aja, kalau dikombinasiin ukuran dan bahan logamnya, bisa ada 1.152 variasi teks yang beda. Dan kalau stafnya typo satu spasi aja, sistem nggak bakal kenal. Stok persediaan langsung berantakan. Belum lagi kapasitas server yang kebuang buat nyimpen ratusan karakter teks itu. Makanya skema pengkodaan datang sebagai penyelamat ya. Daripada nulis panjang, sistem cuma butuh deteksi kode grup numerik pendek. Katakanlah 896. Iya, di mana angka 8 mungkin kode buat bahan baja, 9 buat ukuran setengah inci, dan 6 buat jenis ulirnya. Padat dan presisi. Hal juga ngejabarin banyak jenisnya kan? Ada kode sekuensial yang berurutan. Misal nomor faktur dari 001, 002. Jadi kalau ada 003 yang hilang, auditor gampang nyarinya. Terus ada kode blok juga. Ini vital banget buat nyusun chart of accounts atau bagian akun. Yang misahin rentang angka itu ya. Betul. Misal blok nomor 100 sampai 199 khusus buat klasifikasi aset. 200 sampai 299 buat kewajiban. Oh, jadi cuma dengan ngelihat digit pertamanya, akuntan langsung tahu posisinya di neraca, ya, tanpa harus baca nama akunnya. Sangat menghemat waktu. Ditambah lagi ada kode mnemonik, singkatan yang gampang dibaca manusia, kayak JKT buat Jakarta. Nah, ngedengerin semua kerumitan ini, dari siklus transaksi, database sentral, jeda batching, sampai kode-kode ini, Ada yang mengganjal? banget. Dengan semua otomatisasi digital ini jalan di belakang layar, seringkali pas kita lagi tidur malam, gimana publik atau auditor bisa percaya kalau triliunan rupiah di neraca perusahaan itu beneran asli? Ini memunculkan pertanyaan penting. Gimana kita tahu nggak ada programmer nakal yang nyelipin kode palsu kan? Iya, siapa yang mastiin keamanannya? Ini adalah isu sentral dari integritas keuangan modern. Dan disinilah peran akuntan berevolusi drastis. Akuntan sekarang bukan cuma orang yang duduk di pojok pencet-pencet kalkulator. Mereka harus ngerti sistem ya. Mereka harus naik level jadi perancang sistem dan auditor yang ngerti logika data. Mereka yang nentuin di titik mana kontrol keamanan itu harus ditanam ke dalam software. Buku ini menyoroti tebal banget
soal konsep independensi akuntansi atau pemisahan tugas. Fungsi yang nyatet data harus dipisah dari departemen yang megang aset fisiknya. Betul. Akuntansi boleh nyatat jumlah TV layar datar yang terjual, tapi mereka haram punya akses fisik ke gudang TV tersebut. Karena kalau dia pegang barangnya, plus punya akses buat ngapus data di komputer, itu resep sempurna buat penggelapan massal yang nggak bakal ketahuan. Tepat. Dan senjata utama akuntan buat memverifikasi kebenaran ini di era digital adalah jejak audit atau digital audit trail. Nah, gimana prakteknya jejak digital ini? Kan kita udah nggak punya tumpukan kwitansi kertas berdebu di lemari. Semuanya diwakilin sama 4 jenis file magnetik di sistem. File master yang nyimpan status terkini kayak buku besar, file transaksi yang isinya aktivitas harian, Terus ada file referensi kan, yang isinya standar baku kayak tarif pajak. Sama satu lagi, file arsip buat nyimpan sejarah masa lalu. betul, dan file arsip ini yang paling krusial buat jejak audit. Oke, mari kita mainkan peran ini. Bayangkan Anda dan saya adalah auditor yang disewa buat ngecek neraca perusahaan. Kita lihat di laporan ada piutang usaha, totalnya 50 miliar rupiah. Dari angka 50 miliar di kertas itu, kita lacak mundur secara digital ke file master buku besar. Angkanya cocok nih. Tapi itu kan belum buktiin apa-apa. Benar. Dari buku besar, kita turun lebih dalam ke buku tambahan atau subsidiary ledger. Di situ kita lihat rincian, pelanggan mana aja sih yang ngutang sampai totalnya 50 miliar. Kita pilih satu. Katakanlah PT Alfa yang punya utang 2 miliar. Dari profil PT Alfa itu, sistem ngebawa kita masuk ke jurnal penjualan di dalam file arsip. Kita nemu ada transaksi tanggal 14 Agustus. Dan akhirnya, dari baris log di file arsip itu, kita klik tautannya dan langsung masuk ke dokumen sumber elektronik aslinya. Lengkap dengan tanda tangan digital buat otorisasi pengiriman dan bukti terima barang. Wah, gila. Jejak yang bisa ditelusuri bolak-balik tanpa putus ini yang buktiin kalau transaksinya valid ya. Jadi, apa arti dari semua ini? Artinya, sistem ini dirancang sedemikian rupa sampai mustahil buat seseorang malsuin saldo 50 miliar di depan tanpa nyiptain lubang atau anomali di catatan sejarah di belakangnya. Terutama di era regulasi ketat kayak sekarang ya. Iya, hukum mewajibkan direksi buat punya jejak audit yang kokoh ini. Ini bukan sekedar anjuran lagi. Jadi kesimpulannya, tim IT itu ibarat tukang bangunan yang nyusun batu bata kode dan narik kabel server. Tapi para akuntan dan analis sistem inilah arsitek utamanya. Mereka yang gambar cetak birunya biar gedungnya nggak rubuh pas dihantam audit. Dan pemahaman soal arsitektur inilah yang bikin bisnis bisa mendominasi, bukan cuma sekedar bertahan hidup. Kita udah ngelamatin perjalanan yang luar biasa panjang nih hari ini. Mulai dari ngebongkar mainan yoyo buat paham sistem, membedah trik di balik tagihan listrik, sampai ngelacak jejak audit digital melintasi arsitektur database. Semoga ini ngasih perspektif baru buat pendengar kita. Pastinya. Sebagai catatan akhir buat Anda, ingatlah selalu bahwa di abad 21 ini, informasi yang memicu tindakan itu harganya setara atau bahkan lebih mahal dari tumpukan uang tunai di brankas. Dan seberapa pintar perusahaan Anda milih antara efisiensi batch dan efektivitas real time, itu bakal nentuin apakah kapal bisnis Anda bakal melesat maju atau justru tenggelam di lautan data. Sebuah peringatan yang benar-benar patut direnungkan. Tapi, sebelum kita pamit, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran provokatif nih. Apa tuh? Tadi kita sempat bahas model ERA, database masa depan yang muang semua artifak jurnal kuno dan cuma nyatet peristiwa nyata di lapangan. Iya, yang tanpa debit kredit itu? Mengingat komputasi awan dan AI sekarang melesat gila-gilaan, menurut Anda, apakah di masa depan nanti konsep buku besar dan pembukuan debit kredit ganda yang udah dipakai manusia selama 500 tahun ini bakal benar-benar punah? Wah, itu pertanyaan yang dalam banget. Apakah kelak dia cuma bakal jadi artefak sejarah di museum dan sepenuhnya digantiin sama algoritma jejak digital REA? Coba pikirin itu baik-baik pas Anda ngelihat struk belanja di kasir supermarket besok. Bikin penasaran ya? Banget. Terima kasih udah meluangkan waktu berharga Anda buat nyelamin sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Teruslah bertanya dan sampai jumpa di penjelajahan pikiran kita selanjutnya.